Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zaratul Afifah dan di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum dan cara mengerjakannya. Ada yang tahu nggak sih jurnal umum itu apa? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang mencatat semua bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Secara etimologis, jurnal umum berasal dari bahasa Perancis, yaitu jour, yang artinya adalah hari. Jurnal umum juga disebut sebagai buku harian atau formulis khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis dan sesuai urutan tanggal, dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominal di kolom debit dan kredit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi jurnal umum. Sebenarnya, fungsi jurnal umum itu apa sih? Fungsi jurnal umum itu ada 5. Yang pertama, fungsi pencatatan. Jurnal menentukan ke akun mana dan dengan jumlah berapa suatu transaksi dicatat. Yang kedua, fungsi historis. Jurnal dicatat dengan mendahulukan transaksi yang lebih dulu dilakukan dengan urutan waktu terjadinya. Yang ketiga, fungsi analisis untuk menentukan nama akun dan jumlah uang yang dicatat dan di sisi mana debit dan kredit pencatatan dilakukan dan bukti transaksi terlebih dahulu dilakukan. Keempat, fungsi instruktif. Jurnal merupakan suatu perintah atau instruksi. Akun harus diisi sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal. Yang kelima, fungsi informatif. Jurnal menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan jumlah uang yang terlibat dalam suatu transaksi. Terus, bagaimana sih penempatan pada jurnal umum? Perkiraan akun jurnal umum ditempatkan di kredit dan debit. Yang pertama, harta. Jika harta bertambah, maka ditempatkan di debit, dan jika harta berkurang, maka ditempatkan di kredit. Yang kedua, utang. Jika utang bertambah, maka ditempatkan di kredit, dan jika utang berkurang, maka ditempatkan di debit. Yang ketiga, beban. Jika beban bertambah, maka ditempatkan di debit, dan jika beban berkurang, maka ditempatkan di kredit. Yang keempat, modal. Jika modal bertambah, maka ditempatkan di kredit, dan jika modal berkurang, maka ditempatkan di debit. Yang kelima, pendapatan. Jika pendapatan bertambah, maka ditempatkan di kredit, dan jika pendapatan berkurang, maka ditempatkan di debit. Yang keenam, price. Jika price bertambah, maka ditempatkan di debit, dan jika price berkurang, maka ditempatkan di kredit. Selanjutnya, kita menuju soal dari jurnal umum. Ya teman-teman, ini contoh soalnya dari PT Bunga Clothing. Dan bagaimana sih cara menyelesaikannya? Simak baik-baik berikut ini. Pertama, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kira-kira seperti ini ya. Dan jangan lupa di atasnya ditulis nama perusahaan yang akan dijurnal. Di sini di soal adalah PT Bunga Clothing. Terus di bawahnya keterangan jurnal umum. Terus di bawahnya lagi per bulan Juni 2019 karena di soalnya tertulis bulan Juni. Dan masuk ke soal yang pertama, 1 Juni. Bapak Rizky menyetorkan uang sebesar 50 juta sebagai modal awal. Dan karena Bapak Rizky menyetorkan uang, jadi di keterangannya adalah kas. Dan kalau kas bertambah, jadi di debit sebesar 50 juta. Karena Bapak Rizky menyetorkan uang sebagai modal awal, jadi keterangannya adalah modal. Dan ketika modal bertambah, itu di kredit sebesar 50 juta. Soal selanjutnya, 2 Juni dibayar sewa pabrik bulan Juni di daerah Tangerang sebesar 4 juta. Dan di keterangannya adalah beban sewa karena hanya 1 bulan saja. Kecuali kalau dibayar sewa pabrik untuk 3 bulan, jadi masuknya ke sewa dibayar di muka. Tapi ini hanya untuk 1 bulan saja. Jadi ditulisnya beban sewa.
Dan kalau beban bertambah, jadi masuknya di debit 4 juta. Dan di bawah beban sewa, keterangannya adalah kas. Kalau kas berkurang, jadi di kredit 4 juta. Dan soal selanjutnya 4 Juni, dibeli mesin jahit sebesar 10 juta secara tunai. Dan karena mesin jahit pemakaiannya lebih dari 1 tahun, jadi masuknya ke peralatan. Dan kalau peralatan bertambah, jadi masuknya di debit sebesar 10 juta dan di bawahnya keterangan kas sebesar 10 juta. Dan soal berikutnya, 6 Juni, diterima honor sebesar 8 juta atas jasa yang diberikan. Karena uangnya bertambah, jadi keterangannya adalah kas. Dan kalau kas bertambah, jadi di debit sebesar 8 juta. Karena menerima honor atas jasa, jadi keterangannya adalah pendapatan jasa. Ketika pendapatan jasa bertambah, masuknya di kredit sebesar 8 juta. Masuk soal yang selanjutnya. 9 Juni, dibeli perlengkapan dari toko Matahari seharga 8 juta. Dari jumlah tersebut 5 juta dibayar tunai dan sisanya dibayar kemudian. Dan keterangannya adalah perlengkapan dan masuknya ke debit sebesar 8 juta. Dan karena uang kita berkurang karena membeli perlengkapan, jadi keterangannya adalah kas. Ketika kas berkurang, masuknya ke kredit sebesar 5 juta. Dan karena hanya dibayar 5 juta saja, jadi sisanya termasuk utang. Dan keterangannya adalah utang usaha. Ketika utang usaha bertambah, jadi masuknya di kredit sebesar 3 juta. Dan soal selanjutnya, 15 Juni, dibayar gaji pegawai sebesar 4.500.000. Dan keterangannya adalah beban gaji. Dan ketika beban bertambah, maka masuknya di debit sebesar 4.500.000. Karena uang kita berkurang, jadi keterangannya adalah kas. Ketika kas berkurang, maka masuknya di kredit sebesar 4.500.000. Selanjutnya, tanggal 15 Juni, dibayar asuransi sebesar 1 juta. Dan keterangannya adalah beban asuransi. Dan ketika kalau beban bertambah, jadi masuknya di debit sebesar 1 juta. Dan karena uang berkurang, jadi keterangannya adalah kas. Kalau kas berkurang, masuknya di kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya, 17 Juni, diterima pendapatan jasa atas pesanan yang telah diselesaikan sebesar 9.500.000. Karena uang kita bertambah, jadi keterangannya adalah kas. Dan ketika kas bertambah, jadi masuknya di debit sebesar 9.500.000. Karena kita menerima pendapatan jasa, jadi keterangan di bawah kas adalah pendapatan jasa. Dan ketika pendapatan jasa bertambah, maka masuknya di kredit sebesar 9.500.000. Selanjutnya, 19 Juni, dibeli perlengkapan sebesar 500 secara kredit. Dan keterangannya adalah perlengkapan di debit sebesar 500. Karena dibelinya secara kredit, jadi kita ngutang. Dan di keterangannya ditulis utang usaha. Dan ketika utang bertambah, jadi di kredit sebesar 500. Selanjutnya, tanggal 21 Juni, diterima uang atas pesanan pelanggan sebesar 15 juta. Karena diterima uang, jadi keterangannya kas. Ketika kas bertambah, jadi di debit sebesar 15 juta. Karena diterima uang atas pelanggan, jadi di keterangan tertulis utang usaha. Dan masuknya di kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya, tanggal 24 Juni, Bapak Rizky mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 8.500.000. Jadi di keterangannya adalah Prive Tuan Rizky atau Bapak Rizky. Dan kalau prive bertambah, jadi masuknya di debit sebesar 8.500.000. Karena uangnya berkurang, jadi di keterangan tertulis kas. Dan kalau kas berkurang, maka masuknya di kredit sebesar 8.500.000.
Selanjutnya, tanggal 25 Juni, dikirim tagihan atas pesanan dari toko cahaya sebesar 17 juta secara kredit. Karena kita belum menerima uangnya, jadi di keterangan kita tulis piutang usaha. Dan ketika piutang bertambah, maka dimasukkannya di debit sebesar 17 juta. Karena dikirim tagihan dan nantinya kita akan mendapatkan uang, jadi ditulisnya pendapatan jasa di kredit sebesar 17 juta. Selanjutnya, tanggal 26 Juni, dibayarkan beban listrik sebesar 500.000. Di keterangannya kita tulis beban listrik, dan karena beban listrik bertambah, jadi kita masukkannya di debit sebesar 500. Dan karena uang kita berkurang, jadi keterangannya adalah kas. Dan kalau kas berkurang, jadi masukannya di kredit sebesar 500.000. Selanjutnya, masih di hari yang sama, tanggal 26 Juni, dibayarkan berbagai macam beban sebesar 200.000. Jadi di keterangan kita nulisnya beban lain-lain. Dan karena bebannya bertambah, jadi kita masukkannya di debit sebesar 200.000. Dan karena uang kita berkurang, jadi keterangannya kas. Kalau kas berkurang, masuknya ke kredit sebesar 200.000. Selanjutnya, tanggal 29 Juni, diterima pembayaran piutang atas transaksi pada tanggal 25 sebesar 17 juta. Jadi karena uang kita bertambah, di keterangan tertulis kas. Kalau kas bertambah, jadi ini masukinnya ke debit sebesar 17 juta. Karena pembayaran piutang, jadi di keterangan tertulis piutang usaha di kredit sebesar 17 juta. Setelah kita menjurnalkan semua transaksi, kita menjumlahkan semua transaksi dari debit dan juga kredit. Dan jangan lupa diberi keterangan total atau jumlah. Dan setelah itu kita masukkan semua jumlah debit dan juga kredit. Nah, di sini kita harus benar-benar seimbang antara jumlah debit dan juga jumlah kredit. Kalau tidak, kita harus teliti lagi sampai benar-benar seimbang antara debit dan juga kredit. Sekian penjelasan dari saya tentang jurnal umum dan cara menyelesaikannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan juga like dan juga share ke teman kalian semua. Oke, terima kasih. Bye-bye.